Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai Dear Floor Time. Nah, sebelum mulai kita kenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 4, ada Rofifah, Stefani, Diana, Anissa, Hartivia, Nadia, dan juga Yunis. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai sejarah, tujuan, definisi, metode, target, dan juga tahapan mengenai Dear Floor Time. Oke, pembahasan pertama adalah sejarah floor time. Floor time sendiri didirikan pertama kali pada tahun 1980-an oleh Dr. Stanley Greenspan dan Serena Weider untuk terapi anak dengan berbagai keterlambatan perkembangan. Floor time sendiri tercipta dengan dasar hipotesis bahwa ASD terjadi sebagai hasil dari lingkungan awal anak yang tidak memberikan jenis pengasuhan emosional tertentu yang menyebabkan anak kehilangan satu atau lebih dari 6 hipotesis awal tentang tahapan milestone yang berkontribusi pada pertumbuhan emosional dan intelektual. Definisi floor time. Dear Floor Time adalah model kerangka kerja yang memungkinkan membantu orang tua, pendidik, atau tenaga klinis bermain sekaligus melakukan asesmen menyeluruh dan melaksanakan program intervensi yang komprehensif. Dear Floor Time berlandaskan sesuai dengan profil perkembangan anak, yang dimana D-nya adalah developmental, yaitu kapasitas perkembangan fungsional. Nah, kapasitas perkembangan fungsional ini sesuai dengan teori milestone yang sudah kita pelajarin. Ada 9 perkembangan milestone terhadap fungsi emosional. Dimulai dari milestone 1 adalah atensi yang dibagi, sampai milestone 9 adalah pemikiran reflektif dari standar internal. Bagian I adalah individual difference, yaitu meliputi sensori, emosi, motorik, auditori, visual, dan komunikasi. Nah, perbedaan individu dapat dilihat dari segi yang pertama, modulasi dan proses sensorinya bagaimana, yang kedua, auditori dan proses berbahasa, yang ketiga, modulasi atau regulasi emosinya, yang keempat, perencanaan dan sequence motoriknya, dan yang terakhir, proses visual spatialnya gimana. Bagian R di sini adalah relationship based, yaitu interaksi dan pola keluarga. Beberapa yang termasuk dalam relationship based adalah caregiver, pola keluarga, guru, dan terapis. Jika I diibaratkan sebagai akar dan D diibaratkan sebagai batang, maka jika I dan D bertumbuh dengan baik, maka dihasilkan academic skill yang bagus. Selanjutnya adalah tujuan floor time. Memahami tahapan perkembangan anak, memahami fungsi biologis anak, memahami hubungan anak dengan lingkungan sosial, membangun kemampuan sosial, emosi, dan intelektual. Tercapainya kemampuan untuk membagi atensi dengan orang lain, membentuk komunikasi dua arah, perhatian yang mendukung dan keintiman, membantu anak untuk membaca, memberikan respon, dan beradaptasi dengan perasaan orang lain, membantu untuk kreatif, dan membantu anak berpikir logis. Berikutnya, terdapat metode floor time, Circle of Communication yang biasa disingkat dengan COC, merupakan interaksi timbal balik di mana anak merespon terhadap isyarat verbal ataupun nonverbal dari caregiver dan sebaliknya. 1. Lingkaran komunikasi dimulai dari tindakan membuka lingkar komunikasi untuk satu pihak, kemudian diikuti tindak menutup lingkar komunikasi oleh pihak yang lain. 2. Seseorang membuka lingkaran komunikasi jika ia melakukan suatu tindakan atau menunjukkan minat dan ketertarikan dengan orang lain. 3. Seseorang disebut menutup lingkaran komunikasi jika ia merespon terhadap tindakan yang telah dimulai oleh orang lain atau melanjutkan lingkar komunikasi tersebut. Contoh metode floor time. Anak mengambil bola dan melirik ke arah terapis, tandanya membuka lingkaran komunikasi pertama. Lalu terapis menganggukkan kepala dan tersenyum pada anak, tandanya menutup lingkar komunikasi pertama. Selanjutnya, anak melempar bola ke terapis, tandanya membuka lingkar komunikasi kedua. Lalu terapis menangkap bola dari anak, tandanya menutup lingkar komunikasi kedua. Kemudian, terapis melemparkan kembali bola ke anak, tandanya membuka lingkaran komunikasi ketiga. Kemudian, anak menangkap bola dari terapis dan tersenyum, tandanya
menutup lingkar komunikasi ketiga. Nah, selanjutnya ada target Dear Floor Time. Yang pertama, ada developmental delay, autism spectrum disorder, developmental disorder, learning delays, lalu cerebral palsy, Fragile X syndrome, dan yang terakhir, Down syndrome. Selanjutnya adalah tahapan. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah observasi. Terapis harus mengobservasi anak tersebut, bisa melalui suaranya ataupun dengan ekspresi dan gestur yang dikeluarkan oleh anak tersebut, sehingga terlihat apakah anak tersebut sedang takut ataupun sedang tenang. Yang kedua adalah pendekatan. Terapis melakukan pendekatan dengan cara membuka lingkaran komunikasi. Sebelum memulai itu, terapis harus melihat dulu gestur yang dikeluarkan oleh anak tersebut. Yang ketiga adalah mengikuti aktivitas yang diikuti oleh anak. Terapis sebaiknya mengikuti aktivitas yang anak tersebut minati dan beri kesempatannya untuk melakukan dan membuat aturan sendiri dalam permainannya. Yang keempat adalah memperluas permainan. Terapis berusaha melibatkan diri dan mengembangkan permainan dengan komentar yang membangun, seperti menanyakan sesuatu tentang permainan tersebut tanpa mengganggu anak tersebut. Yang kelima adalah membiarkan anak tersebut untuk menutup lingkaran komunikasi, memberikan kesempatan pada anak untuk menutup lingkungan komunikasi dengan respon yang baik, bisa melalui gestur ataupun dengan komentar. Nah, selanjutnya, okupasi terapis memberikan program intervensi dengan menggunakan DIR atau floor time kepada pasien dengan masing-masing 9 sesi. Yang kedua, terapis melakukan intervensi kepada pasien secara individual seperti terapi motorik, terapi sensorik, dan juga terapi bicara. Yang ketiga, terapis membantu pasien untuk membentuk program pendidikan agar pasien dapat berinteraksi dengan teman-teman sebaya. Yang terakhir, jika dibutuhkan, maka dapat dilakukan intervensi seperti intervensi biomedis, nutrisi, diet, dan juga teknologi. Selanjutnya, contoh kegiatan dengan DIR Floor Time. Pada tabel DIR Floor Time tersebut, terdapat kolom waktu dan kolom hari yang berisi aktivitas kegiatan anak seperti seni, musik, dan yoga yang akan membantu anak untuk tetap disiplin dalam menjalankannya. Contoh aktivitas yang dilakukan oleh okupasi terapis bersama dengan pasien yaitu aktivitas menara blok. Kemudian pada gambar kedua yaitu aktivitas mencocokkan gambar. Gambar yang ketiga yaitu aktivitas untuk menarik perhatian atau atensi anak terhadap terapis. Oke, selanjutnya adalah pretend play with the doll, yang artinya terapis membawakan boneka kepada anak dan membiarkan anak tersebut untuk pura-pura bermain dengan boneka tersebut. Selanjutnya ada teaching facial expression, yang artinya terapis mengajari anak tersebut untuk mengungkapkan perasaannya melalui ekspresi. Selanjutnya ada choice of playthings, yang artinya terapis memberikan pilihan kepada anak untuk memilih mau mainan apa yang dia mainkan. Yang terakhir ada activity with peers, yang artinya melakukan aktivitas bersama teman-teman sebayanya, bisa melakukan permainan bersamaan atau berbicara bersama teman-teman sebayanya. Well, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bye guys!